Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kenikmatan kepada kita semua berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama menimba ilmu di bulan Ramadan menjelang buka puasa pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan dengan tema ketahanan keluarga, di mana pemerintah sekarang ini saatnya kita membantu dalam program pemerintah mewujudkan ketahanan keluarga dan juga penurunan angka stunting. Langsung saja, di negara kita dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyebutkan adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di sini dijelaskan bahwa negara mengatur perkawinan atau pernikahan itu harus dilakukan seagama, seiman. Jadi tidak bisa dilakukan dengan beda agama. Kemudian pasal selanjutnya menyebutkan, yaitu pasal 2 ayat 2, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini bisa dijelaskan bahwa negara tidak mengakui pernikahan siri. Selanjutnya, bahwa program BKKBN itu dalam salah satu programnya adalah pendewasaan usia perkawinan, yakni perempuan di usia 21 tahun sedangkan laki-laki usia 25 tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang lama Nomor 1 Pasal 1 ayat 174 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun pada undang-undang yang terbaru Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Tadi telah disampaikan bahwa program pemerintah dalam rangka mengurangi padatan penduduk dan resiko dengan banyaknya pernikahan di bawah usia dan atau pernikahan dini itu mengatur bahwa pendewasaan usia perkawinan atau disingkat dengan PUP itu dengan ketentuan wanita usia 20 tahun dan laki-laki 25 tahun. Bagi perempuan dengan usia sekitar 20 tahun diperkirakan sudah lulus SMA dan sudah dianggap siap untuk menikah, siap secara fisik maupun secara mental. Kemudian yang laki-laki 25 tahun diperkirakan karena sudah selesai kuliah, sudah mapan dan diperkirakan sudah bekerja siap untuk menikah.
Kemudian sekarang banyaknya pernikahan usia dini, usia di bawah 19 tahun disebut pernikahan usia dini, sangat beresiko karena ketidaksiapan secara mental maupun secara fisik. Salah satu diantaranya beberapa akibat dari pernikahan dini. Yang pertama adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, resiko penyakit seksual. Kemudian yang ketiga, stunting. Yang tadi telah disebutkan bahwa program pemerintah saat ini adalah penurunan stunting. Masalah kehamilan, beresiko kematian ibu dan bayi. Kemudian selanjutnya gangguan mental, depresi. Yang saat ini banyak terjadi kejadian bunuh diri akibat suami tidak bekerja, ditambah kemarin efek pandemi banyak yang di PHK dan tidak siap mental dengan kondisi masalah keluarga yang dihadapi. Akhirnya terjadilah bunuh diri, pembunuhan keluarga dan lain sebagainya. Bisa jadi ODGJ karena gangguan depresi tadi. Kemudian selanjutnya meningkatnya angka perceraian. Di dalam laporan angka perceraian banyak yang dipicu, yang mengajukan adalah pihak istri, jadi gugat cerai. Kemudian kesulitan ekonomi karena di dalam usia masih di bawah 19 tahun itu belum siap bekerja, jadi karena kondisi sudah hamil atau harus segera menikah, jadi kondisi seperti itu tidak siap untuk menghadapi permasalahan dalam keluarga. Untuk usia 19 tahun, untuk usia di bawah 19 tahun bisa menikah dengan syarat pengajuan ke pengadilan agama. Kemudian untuk usia yang di bawah 21 tahun itu syaratnya ada tanda tangan izin orang tua. Kemudian faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di masyarakat kita, yang pertama ekonomi. Ada keluarga yang memandang sekolah cukup sampai SMA kemudian dinikahkan dan tugas orang tua selesai. Kemudian faktor pendidikan sama tadi, cukuplah anak sekolah sampai SMA, tidak perlu kuliah. Setelah itu menikah, selesai tugas sebagai orang tua. Kemudian faktor orang tua, karena anak sudah ada yang meminang atau anak sudah ada yang punya, biar menghindari perzinahan. Kemudian yang keempat, media massa saat ini yang sangat berpengaruh, digital, di era digital. Kemudian masalah adat. Yang keenam, pergaulan bebas, di mana anak-anak kita jika tidak keluarga yang memberi bekal agama, itu bisa terjebak dalam pergaulan bebas dan akhirnya hamil dan harus menikah di usia di bawah 19 tahun. Kemudian faktor agama tadi bisa disebutkan karena menghindari zina. Kemudian yang ke-8, penyalahgunaan narkoba. Nah, dari penyalahgunaan narkoba akhirnya jadi ke pergaulan bebas dan mengakibatkan hamil dan harus menikah. Dalam workshop di BKKBN yang diselenggarakan APDP 3 BKB, itu anak yang di bawah usia 19 tahun karena sudah hamil bisa meneruskan sekolah, namun tidak bisa menikah. Jadi tetap bisa sekolah setelah anak itu lahir, namun anak nanti setelah lahir tidak punya akte dan orang tua tidak bisa menikahkan anaknya. Kemudian di KUA anak itu bisa nikah dengan syarat tadi sudah saya sebutkan, bahwa
usia di bawah 19 tahun harus mengurus izin ke pengadilan agama. Di KUA kita sangat digiatkan untuk mencegah nikah dini ini agar tidak di masyarakat bisa berkurang. Yang pertama itu program dari KUA Cegah 5N. Pertama, cegah nikah dini tadi disebutkan. Kemudian kedua, cegah nikah hamil. Yang ketiga, cegah nikah siri. Nikah siri ini akan merugikan istri dan anaknya karena tidak diakui dan tidak mempunyai bukti tercatat di KUA. Kemudian yang keempat, cegah nikah beda agama. Kemudian yang kelima, cegah nikah tanpa restu orang tua. Tadi juga sudah disebutkan bahwa nikah di bawah usia 21 tahun itu harus dengan izin orang tua. Walaupun dalam undang-undang tadi sudah disebutkan bahwa syarat nikah adalah usia 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. Dalam Quran An-Nisa menyebut ayat 9 yang artinya adalah, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dari tadi yang sudah disebutkan bahwa pencegahan usia dini itu bertujuan salah satunya adalah mengurangi kepadatan penduduk. Kemudian yang kedua, melahirkan generasi yang berkualitas seperti yang sudah disebutkan dalam Quran An-Nisa ayat 9 tadi, generasi yang baik akhlaknya, yang cerdas, yang mereka mampu mandiri, dan generasi yang solehah. Kemudian mewujudkan program ketahanan keluarga dari generasi yang berkualitas tadi. Jika menikah sudah siap secara mental maupun secara agama. Kemudian yang terakhir adalah mencegah stunting, yang sekarang memang kita benar-benar di mana-mana digerakkan untuk ikut serta dalam rangka penurunan angka stunting. Demikian yang bisa disampaikan sedikit ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.